lanjut kuliah di apa UAD. Eh, tapi Pak, kemudian waktu itu kan juga sudah ngajar ya, saya ngajar di SD. Nah itu banyak lah, maka eh, yang menjadi pertimbangan saya adalah ketika saya pergi ketika saya pergi nanti saya akan meninggalkan itu, kesempatan mendapatkan beasiswa. Beasiswa itu saya tinggalkan, kemudian karir saya juga sedikit terhambat karena ketika sekarang saya baru pulang, baru 5 hari di Jogja, ini harus memulai lagi. Nah, ini masih pengangguran ya di sini. Jadi itu semua harus saya tinggalkan ternyata. Makanya moto saya bermuhammadiyah itu adalah panggilan jiwa. Ternyata betul. Dan harus meninggalkan itu semua itu ternyata berat. Harus waktu seminggu itu untuk meyakinkan dan sebagainya. Akhirnya saya mengiyakan tawaran dari Ustadz Arik itu, kemudian ketemu Buya tanggal 8 Agustus. Ketika itu Buya langsung bilang, oke, saya nggak mau lama-lama, berangkat minggu depan. Dan dari 8 Agustus hanya waktu 1 minggu kita persiapan untuk berangkat. Dan waktu itu kebetulan saya dapat partner dari PUTM, namanya Inggit Prabowo, dan sebelumnya saya belum pernah mengenal ini siapa namanya Inggit dan sebagainya. Itu Inggit ini satu angkatan dengan Azhari Sibuatul di mana PUTM. Jadi itu apa kenapa saya berangkat ke Sumber Kudus, diutus Buya langsung, dan memang persiapan waktu itu sangat mepet ya, nggak ada yang dipersiapkan dan sebagainya. Tapi dan juga saya belum tahu medannya seperti apa di sana, Sumber Kudus itu seperti apa. Itu yang menjadi tantangan sih bagi saya, karena belum pernah tahu Sumber Kudus. Nah, maka karena Buya itu nggak mau lama-lama, akhirnya dipercepat. Maka persiapan pun saya juga mepet. Sebenarnya saya juga nggak siap apa-apa, tapi karena ini ada tantangan ya menurut bagi saya ya, ambillah. Alhamdulillah saya ambil. Akhirnya 14 Agustus saya berangkat, baru tanggal 16 Agustus saya tiba di Sumber Kudus. Nah, Sumber Kudus ini saya coba akan cerita sedikit ya tentang Sumber Kudus. Iya, Tat. Menarik tuh. Sebenarnya antara Sumber Kudus dan Jogja itu memiliki benang merah, yang dimana menurut saya kalau nggak ada Sumber Kudus, mungkin Indonesia itu tidak akan bisa mempertahankan kemerdekaannya. Kenapa? Pada agresi militer 2 Belanda pada waktu itu tahun 49, ketika ibu kota Yogyakarta waktu itu Yogyakarta jatuh, kemudian Soekarno dan Hatta menjadi tawanan. Pada waktu itu Soekarno langsung memerintahkan berpesan bahwa jika ia tertangkap, maka Syafruddin Prawira Negara yang waktu itu Menteri Penerangan sedang berada di Sumatera Barat, untuk di Bukit Tinggi tepatnya, itu untuk langsung mengambil alih tampuk kepemimpinan Republik Indonesia waktu itu. Opsinya ada dua sebenarnya, Syafruddin yang ada di Bukit Tinggi atau Muhammad Rum yang waktu itu lagi di India. Tapi waktu itu kalau Syafruddin ini kalau nggak dia tertangkap juga, maka yang kemudian kepemimpinan dialahkan kepada Muhammad Rum. Tapi Syafruddin ini bisa selamat ya pada waktu itu dari Bukit Tinggi. Dia bergerilya sampai ke Sumber Kudus. Maka di Sumber Kudus ini menjadi tempat rapat daripada PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Kurang lebih pasukan yang bersiaga di sana itu kurang lebih sekitar 3 minggu di sana. Jadi rapat dan sebagainya itu di 3 minggu. Dan menariknya adalah salah satu tempat bersejarah itu ya di mana Rumah Buya sebagai tempat untuk menancapkan tiang radio itu. Nah, jadi
Jadi itu. Nah itu kalau Sumur Kudus ditinjau dari sejarah kemerdekaan ya. Kalau ditinjau dari sejarah penyebaran Islam, ini yang menarik juga. Jadi kalau teman-teman pernah menginjakkan kaki di Padang atau di Minangkabau atau punya kenalan orang-orang Minangkabau, Minangkabau ini kan terkenal dengan adatnya yang begitu kuat, keislamannya juga begitu kuat. Makanya mereka punya adat bersandi syarak bersandi kitabullah, slogan dari Minangkabau ini. Nah, Sumur Kudus julukannya memiliki nama lain itu sebagai Mekah Darat, Mekah Darat atau Mekah Darat. Kenapa Mekah Darat? Karena Sumur Kudus itu merupakan tempat pemerintahan daripada salah satu dari 3 raja Minang waktu itu. Jadi ada raja alam, ada raja adat, dan juga raja ibadat. Raja ibadat ini yang mengurusi tentang ibadah, maka di Sumur Kudus itu dikatakan sebagai Mekah Darat, dan itu sebagai tempat penyebaran Minangkabau pada waktu itu. Itu lama sekali ya, waktu itu kurang lebih kalau nggak salah 14 atau 15 lah. Nah, itu tentang Sumur Kudus. Dan jarak dari ibu kota, saya kalau pergi ke kantor daerah ibu kota kabupaten ya, ini kantor bupati lah, itu sekitar 2 jam naik motor, itu saya harus 2 jam. Kalau ke kecamatan itu 1 jam kantor kecamatan. Jadi itu beda arah ya, dan dua-duanya itu harus melewati hutan, dan benar-benar hutan, nggak ada lampu, nggak ada orang di sana. Saya pernah waktu itu keluar Sumur Kudus itu kan membutuhkan waktu 90 menit paling nggak. Saya pulang taraweh waktu itu, isi taraweh jam 12:30 malam, karena sudah terbiasa dengan jalanan di situ. Pulang malam pun nggak masalah. Kalau di sana pulang malam itu yang ditakuti bukan karena bukan karena hantu atau bukan karena begal ya, nggak ada hantu, nggak ada begal. Yang ditakutin kalau nggak ada kuntilanak mah, takutnya sama binatang, kayak kalau ada babi hutan tiba-tiba nyolong, kalau nggak mesinnya mati, kalau nggak ada ketemu beruang madu. Serigala ada nggak deh, serigala? Serigala nggak pernah, tapi yang pernah aku ketemu ini macan tutul. Wow. Macan tutul pernah ketemu. Aku macan tutul. Waktu itu pulang salah satu malam, tak kira apa ya, dia lagi tidur di tengah jalan kan, kena lampu motor, kaget ya. Saya kaget sebagai saya kira anjing. Ternyata ketika berdiri itu gede banget. Mungkin seukuran inilah motor beat itu loh. Ya kalau tembok kayak gitu ya mungkin sama lah, gede ya udah. Nah itu. Nah itu saya harus ditempatkan di sana, dan tempat saya itu nggak ada sinyal. Waktu tempat tinggal itu nggak ada sinyal, jadi agak susah. Nah, Hanif kemarin nggak sempat main ke Sumur Kudus. Tuh. Jadi itu kurang lebih kan di musuh. Nah, kemudian di sana ya kurang lebih, kalau saya merasa ya selama saya di sana itu kayak MH sebenarnya, benar-benar kayak MH, kayak mau balik hijrah waktu kita dulu kelas 4 atau kelas 5 lah MH. Cuman ini dengan durasi yang lebih lama, dengan tantangan yang berbeda, kultur berbeda, bahasa yang berbeda. Itu yang menjadi tantangan. Nah, yang salah satu yang menjadi tantangan saya pada waktu itu ya memang antara tahayul, bid'ah, dan khurafat itu terjadi di sana. Salah satunya itu adalah Sumur Kudus itu terkenal dengan mistisnya. Jadi dukun-dukun di Sumur Kudus itu terkenal se-Sumatera Barat. Kalau orang tua, orang-orang dulu Minang itu kalau mendengar kata Sumur Kudus itu mesti teringatnya tentang dukun,
orang mau berubah dan sebagainya itu. Maka itu salah satu yang menjadi PR kami pada waktu itu untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat itu kepada hal-hal yang mistis waktu itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena itu diutusnya untuk oleh Buya Syafi'i waktu itu, tentu ada hubungannya dengan Muhammadiyah. Jadi menjadi PR besar adalah bagaimana kami berdua itu bisa menghidupkan Muhammadiyah yang ada di Sumber Kudus dan juga pada umumnya pada Kabupaten Sidoarjo. Jadi ada satu pimpinan cabang di sana, cabang Muhammadiyah Sumber Kudus. Itu dia bisa dikatakan pimpinan cabang yang hidup segan mati tak mau. Artinya ada sebenarnya, tapi nggak ada kegiatan, nggak ada orang dan sebagainya. Ada orangnya tapi nggak ada kegiatan, nggak ada gerakan. Tapi bantuan itu selalu mengalir di PCM itu. Tapi bantuan itu selalu menjadi hal yang sia-sia pada waktu itu. Sehingga Muhammadiyah di pandangan masyarakat Sumber Kudus pada waktu itu memiliki stigma negatif. Jadi ada yang bilang bahwa orang bermuhammadiyah pada waktu itu hanya untuk mencari keuntungan, memakan bantuan itu, atau mencari jabatan dan sebagainya. Itu stigma orang, karena pada waktu itu saya berhadapan dengan pimpinan Muhammadiyah yang selama 20 tahun itu tidak pernah ganti. Pimpinan Muhammadiyah selama 20 tahun itu tidak pernah ganti. Itu menjadi PR. Sehingga stigma masyarakat pada waktu itu, Muhammadiyah punya itu. Padahal di sana juga memiliki panti asuhan yang dimana panti asuhan ini setiap bulan itu masih mendapatkan donatur sampai sekarang. Kurang lebih ya sekitar 3 jutaan lah donasi itu masuk ke panti asuhan yang itu memang laporannya selama 5 tahun terakhir bahkan 8 tahun terakhir ini memang nggak ada. Nah, itu yang menjadi kita pertanyakan kemana uangnya ini. Itu PR-nya. Itu yang kedua. Jadi menghidupkan bagaimana Muhammadiyah itu. Kemudian yang ketiga masih berhubungannya dengan Muhammadiyah. Tentu kami menyiapkan kader-kader muda Muhammadiyah. Artinya bagaimana kami ini harus memiliki pendekatan yang pas lah waktu itu agar anak-anak mudanya ini maulah untuk bermuhammadiyah. Ya alhamdulillah selama 3 tahun ini bisa lah saya merangkul dengan berbagai macam pendekatan dan juga teman saya itu untuk menyiapkan kader-kader Muhammadiyah. Kami menyiapkan kebetulan ya waktu itu Inggit ini kan atlet tapak suci. Jadi kami melakukan pendekatan ke anak-anak itu melalui tapak suci. Kita mengadakan pelatihan tapak suci. Ya saya pun sebenarnya nggak sabu dulu ya, nggak bisa ya. Tapi kan modal dulu di Mualimin kita diwajibkan sampai kelas 3 doang kan. Kita kan habis wajib HW sama tapak suci kan sampai kelas 3. Habis itu kan saya selesai nggak pernah latihan. Tapi wah itu setidaknya bisa menjadi modal sedikit lah buat bantu teman saya itu. Teman saya lebih fokus di pelatihannya, saya ke manajerialnya itu. Nah itu salah satu cara saya kami untuk menyiapkan kader-kader Muhammadiyah. Yang kedua, kami mengirimkan anak-anak untuk sekolah ke luar dari Sumber Kudus, bahkan kalau bisa sampai ke Jawa. Alhamdulillah ada 3 anak yang bisa kami sekolahkan dan mendapatkan beasiswa. Itu mendapatkan beasiswa di SMP Muhammadiyah Al-Ghifari ya. Al-Ghifari itu sekarang kepala sekolahnya itu ini teman-teman masih ngerti Mas Afe Swakanila itu anak 2011 85 di Lampung ya, di Lampung.
Jadi Mas Alvin ini kan kepala sekolah, jadi saya minta tolong, Kak ini ada anakku, ada bisa nggak kira-kira dari donatur SMP jenengan ngasih beasiswa. Dites, alhamdulillah lolos, tiga anak juga di sana. Dan kalau untuk di Jogja ya alhamdulillah satu anak bisa lolos di UMY beasiswa kader Muhammadiyah dan juga di UMS melalui beasiswa kader juga. Jadi itu jalan biar kami itu menyiapkan kader sehingga meskipun saya tinggal besok tapi Muhammadiyah di sana tetap bergerak ya. Ya eh, jadi sudah 3 tahun ini jadi kami baru bisa menyiapkan kader-kader yang kami kirim itu karena itu sesuai pesan beliau ya waktu itu. Itu yang ketiga tentang menyiapkan eh, kader muda Muhammadiyah. Kemudian yang keempat, tugas kami pada waktu itu keempat ya karena ini berhubungan dengan Endra, ya kurang lebih jadi inilah. Saya kan tinggalnya di ini ya satu tahun pertama itu kami tinggal bareng di masjid. Tapi masuk tahun kedua kita pisah rumah. Temanku dia nikah, istrinya dibawa, nah, kita pisah rumah. Jadi kita kemudian dibagi dua. Nah, tapi di rumah itu alhamdulillah sama beliau itu udah difasilitasi lengkap ya, mesin cuci, kulkas, TV wash, pokoknya lengkap. Jadi kita tinggal pakai, motor juga udah dibelikan sama beliau di sana. Nah, maka tugas selanjutnya ya kayak Embang, kita ngisi ceramah, khotbah, tahfiz ya. Ya, meskipun hafalanku yang musik kan, tapi setidaknya ada modal dikit, yang penting berani gitu loh. Eh, karena saya juga ini ya, saya merasa bahwa eh, kemampuan saya secara ilmu itu masih kurang. Saya merasa itu. Tapi waktu itu saya cuma modal ini, modal berani, modal nekat, paling ngopo ngahus. Karena untuk masalah ilmu, saya biasanya malah kadang bertanya juga sama teman saya karena kan dia dari BUTM ya. Jadi saya sering bertanya tentang masalah-masalah yang ditanyakan oleh jamaah. Hanya kadang kalau di akhir saya ditanya jamaah, Ustaz, ini tentang ini, wah saya nggak bisa. Saya bilang minggu depan saya jawab. Nah, pasti kita ada waktu itulah saya tanya ke teman saya, ini gimana jawabnya ini. Kalau lebih kayak gitu. Jadi ya memang saya merasa apa ya waktu itu memang mau wani nekat lah berani doang tapi kemampuan tapi itu alhamdulillah bisa saya tutupi dengan eh, apa keberani siapa penting wani dulu lah yang penting berani dulu gitu insya Allah itu maka eh, modal itulah yang kemudian saya ini ya saya miliki waktu itu cuma berani aja tapi alhamdulillah pendekatan bagus ke masyarakat yang terutama kami diterima. Apa nah ini menarik lagi ya. Jadi sebelum kami berangkat itu Buya pernah berpesan dulu ada dai Muhammadiyah cara dakwahnya itu kasar dan keras tapi kurang isi ya itu jadi dulu Buya juga pernah ngirim orang buat jadi anak panah di Sumber Kudus tapi cara dakwahnya itu keras dan kasar suka membid'ahkan orang suka mengatakan orang ya kalau misal ini wah ini kafir ini nah itu ada dai itu dan dia nggak diterima di masyarakat tapi uniknya dia itu jadi orang sana dapat istri orang sana nah, saya enggak saya balik Jogja nggak bisa mengacap di sana meskipun jadi orang sana ya dai ini tapi dia apa namanya apa tidak diterima lah dengan cara dakwanya yang seperti itu pesan dia ya waktu itu maka gunakan pada waktu itu ya ini pesannya apa namanya
tenang menghadapinya dan juga eh, berdebat dengan cara yang baik. Tapi untungnya nggak sama orang dai yang sepertinya ketemu kita tapi tidak pernah melakukan apa namanya hal-hal yang berdebat keras lah pada waktu itu. Nah itu teman-teman kurang lebihnya kayak gitu. Kemudian ini ya kenapa saya memilih jadi memilih pada waktu itu menerima tawaran untuk menjadi anak panah ya. Salah satu dorongan itu ini eh ada pesannya Kiai Haji Mawardi yang dulu dipajang di Asrama 10 itu nggak tahu ya dipajang sejak kapan, nggak tahu pas kita kelas 6 itu ada apa enggak, tapi dipajang di balik itu panas sama 10 itu begitu besar. Ketika saya mungkin itu kayaknya masih ada bunyinya kayak gini kurang lebih. Pesan Kiai Haji Mawardi itu kayak gini, masyarakat itu nak tanggung jawabmu. Waktu itu saya sering masuk asrama 10 ya. Terus setiap membaca pesan itu singkat dari Kiai Haji Mawardi. Tapi ternyata sangat sangat dalam bagi saya. Masyarakat itu nak tanggung jawabmu. Itu yang pada akhirnya mendorong saya berpikir, wah ini memang betul ini. Kalau kita diberi amanah, diberi kepercayaan ya menjadi tanggung jawab apa masyarakat pada waktu itu ya harus apa namanya siap lah istilahnya berbuat terbaik lah buat yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Nah maka pada akhirnya saya memutuskan itu untuk pergi ke Sumber Kudus dan pada akhirnya mampu buat apa namanya jadi anak panah pada waktu itu selama 3 tahun. Yang awalnya kontraknya itu pada waktu itu baru hanya 2 tahun. 2 tahun jadi sampai 2022 harusnya. Tapi pada 2022 waktu itu saya bertemu dengan dia. Itu sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal kebetulan ketemu dan itu dipanggil secara pribadi oleh dia untuk menemani berjemur itu kurang lebih 3 minggu sebelum beliau meninggal. Jadi saya dipanggil 2 minggu sebelum beliau meninggal saya dipanggil ngobrol sama. Pada akhirnya Buya menginginkan bisa nggak tambah awalnya Buya minta tambah sampai tahun 2025. Saya bilang saya nggak sanggup Buya kalau 2025 karena saya pengen meneruskan kuliah waktu itu. Akhirnya saya nambah tapi nambah hanya 1 tahun, sedangkan teman saya menerima tawaran tambahan selama 5 tahun. Jadi ketika saya pulang ke sini sekarang di Jogja, teman saya masih di sana sampai tahun 2025. Untungnya di sana udah bawa ini istri sama anak ya, jadi agak bikin hidupnya agak tenang. Nah, maka itu teman-teman ketika saya menjadi anak panah ya kurang lebih karena memang bagi saya bermuhammadiyah itu memang panggilan jiwa. Saya merasakan itu. Kalau ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma, itu kita rubah banyak jalan menuju Roma maka banyak jalan juga untuk menuju surga. Maka karena banyak jalan menuju surga maka salah satu untuk jalan menuju surga itu adalah dengan kita bermuhammadiyah. Itu apa namanya salah satu prinsip yang saya pegang waktu itu. Nah kemudian saya sedikit nambah ya ketika saya menghadapi diutus jadi kader anak panah Muhammadiyah pada waktu itu, memang saya merasakan tantangan itu baru dimulai di tahun kedua atau tahun ketiga. Karena di tahun pertama itu kami hanya semacam observasi itu ya melihat keadaan masyarakat, mana orang yang bisa kita ajak kerjasama karena memang
nggak semua orang yang kita temui pada waktu itu meskipun baik pada kita, tidak semua bisa kita ajak kerjasama karena kita harus memilih. Maka teman-teman, ketika kita berada di Muhammadiyah, ya ini saya meneruskan apa yang saya dapat daripada pernah mendengarkan ceramah dari Prof. Haidar Nasir. Dari ujian di Muhammadiyah itu, menurutnya itu ada 3 ujian. Yang pertama ujian keikhlasan. Keikhlasan di sini itu tentang kita ini apa yang sebenarnya kita cari ketika kita eh, terjun di Muhammadiyah. Kita sungguh-sungguh nggak di Muhammadiyah. Dan kalau eh, di Muhammadiyah kan, kalau kita niatnya ibadah, insya Allah kita pasti dapat apa yang eh, jalannya itu, kebahagiaan lah istilahnya. Tapi kalau kita bermuhammadiyah, kita niatkan hanya untuk mencari jabatan, mencari materi dan sebagainya, itu kita malah nggak akan mendapatkan apa-apa. Kita hanya akan pusing sendiri. Karena saya baru menyadari ya, kita bagaimana Muhammadiyah ini hanya dijadikan batu loncatan untuk mendapatkan materi, mendapatkan jabatan. Itu terasa banget ketika saya di Sumber Kudus itu. Karena apa? Ternyata banyak yang dibantu oleh Buya itu melalui tangan-tangan Muhammadiyah. Bahkan setelah sekda provinsi itu, kalau bukan karena Muhammadiyah itu nggak bisa lolos ya, apalagi melalui tangan dia. Nah, banyak yang seperti itu, apalagi ya komisioner-komisioner penyelenggara KPI, Bawaslu, apalagi yang di sana, rata-rata mereka duduk itu karena minta bantuan Muhammadiyah, kemudian dari Muhammadiyah minta bantuannya ke Buya. Itu mereka ketika untuk Muhammadiyah ya hanya batu loncatan aja. Itu apa namanya, ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka tidak mau berbuat, tidak mau membantu untuk Muhammadiyah. Maka ujian di Muhammadiyah pertama itu, nanti kita bermuhammadiyah itu sebenarnya untuk apa? Maka saya teringat apa pesan juga Buya pernah berpesan ya ke saya waktu itu ya, mengurus Muhammadiyah itu memang melelahkan, sering melelahkan, tetapi dengan keikhlasan pasti membahagiakan. Itu pesan Buya yang sering saya jadikan motivasi ketika saya ketika di sana itu merasa galau dan sebagainya. Karena saya juga pernah merasa di Sumber Kudus itu merasa di titik galau, titik bingung, titik bosan dan sebagainya. Karena ya itu hidup di tengah hutan sendiri kan, nggak ada sinyal, wah itu banyak pikiran dan sebagainya. Itu yang pertama. Maka ujian di Muhammadiyah itu bagaimana kita ikhlas dengan Muhammadiyah. Yang kedua adalah sabar dan kesungguhan. Nah, sabaran ini tentu yang menjadi ini ya, ujian bagi kita. Kacau kan. Soalnya ada yang kurang, Mas? Belum nomor 17-nya ada yang kurang nggak? Banyak belum? Oh iya. Iya Mas, aman. Jadi itu kesabaran dan kesungguhan ya. Tentang kesabaran ini sebenarnya adalah juga mengajarkan di dalam tafsir Al-Asr ya, tentang orang yang beruntung itu adalah orang yang menasihati dalam kesabaran. Maka sabar ketika kita bermuhammadiyah, nggak jadi orang yang mutungan ketika kita Muhammadiyah. Kadang kan ada ya orang itu mutung karena Muhammadiyah, karena itu tidak dianggap di Muhammadiyah, kecewa, itu pasti ada. Tapi itu tadi, kembali ke niat tadi, kalau kita benar sungguh-sungguh niat kita untuk Muhammadiyah, ya kita untuk Muhammadiyah. Kemudian yang selanjutnya itu meningkatkan kualitas gerakan.
Nah ini bagaimana ketika kita bermuhammadiyah adalah bisa nggak kita ini eh, kehadiran kita di apa namanya di Muhammadiyah itu memberikan dampak meskipun itu kecil, ya kan? Ketika kita bermuhammadiyah, minimal yang bisa kita lakukan adalah hadir di pengajian atau acara Muhammadiyah itu adalah bentuk eh, bentuk kita ini benar-benar mencintai Muhammadiyah. Kita ini benar-benar peduli dengan Muhammadiyah itu. Tapi apa namanya ya kita punya cara masing-masing sebenarnya ya untuk bagaimana kita bermuhammadiyah. Tapi yang jelas minimal kalau kita mengutip dari dua ayat apa namanya dua ayat yang itu menjadi fondasi daripada Muhammadiyah. Yang pertama surat Ali Imran ayat 104, wa takum ummati yad'una ila al-birri wa bil ma'ruf, yang tentang amar ma'ruf nahi munkar, dan yang kedua itu adalah Ali Imran ayat 110 tentang kuntum khairah umum, yaitu tentang umat terbaik ukhrijat dinasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang itu umat terbaik itu adalah umat yang beriman yang kemudian beramar ma'ruf nahi munkar. Itu kan secara sederhana kan tujuan Muhammadiyah itu luas, yang itu kemudian penafsiran daripada kedua surat itu maknanya apa, untuk khairah ummah, untuk menjadi umat yang terbaik, untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Itu lingkup terkecilnya adalah bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang bermanfaat di sekitar kita. Maka bermuhammadiyah bagi saya itu tidak harus ketika kita itu aktif di struktural di organisasi, dalam organisasi itu tidak, tapi eh, ketika kita bisa bermanfaat sekecil apapun untuk minimal untuk diri kita dan orang yang dekat yang ada di sekitar kita, itu sudah bermuhammadiyah. Kenapa? Karena di kuntum khairah umat yang terbaik itu di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu dikatakan bahwa kuntum khairah ummah itu adalah Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Nah itu kata-kata Muhammadiyah itu juga bisa ada di tafsir Ibnu Katsir pada waktu itu. Jasa juga salah satu untuk menjadi manusia yang terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas. Salah satu untuk menjadi manusia terbaik itu adalah dengan kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka bagi saya prinsip saya teman-teman, ketika kita bermuhammadiyah itu tidak harus, saya kembali lagi yang tadi, tidak harus bagaimana kita aktif di struktural, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu sedikit dari saya teman-teman untuk malam hari ini. Kita nggak bisa lama-lama. Sedikit saja ceritanya tentang pengalaman saya di Sumber Kudus ya, dan ini sudah sudah selesai dan kembali ke Jogja, ya, tapi belum kembali ke Mualimin karena Mualimin tidak memberi kesempatan untuk kembali. Oh, parah. Itu masih penganggurannya biasa lah. Seperti itu teman-teman, terima kasih sedikit sharingnya, berbaginya tentang pengalaman saya di Sumber Kudus. Terima kasih. Jangan ditutup dulu ya, Ustadz. Oh. Halo, cek. Halo. Oke, jadi terima kasih itu tadi kayak sedikit cerita pengalamannya Ustadz ya tadi selama menjadi seorang anak panah, dan kami juga menurutnya ya bangga lah representasi dari angkatan kita akhirnya ada yang bisa mewakili kayak keinginan-keinginan dari Buya seperti apa dan terwakili oleh Ustadz Sidik, luar biasa. Dan juga sekarang dijadikan ada amanah baru ya yang diemban ya Ustadz ya.
Apa? Jadi CEO sekarang ya. Keren. Iya, Oke, nah ada apa? teman-teman silakan mungkin kalau ada yang ingin berdiskusi, pengen ngobrol, pengen menanyakan sesuatu hal mungkin terkait yang tadi sebenarnya kita yang alumni dan alum ini berkiprahnya harus seperti apa sebenarnya yang etisnya yang tidak keluar-keluar banget dari apa ya dari jalur-jalur kaderisasi kita bagaimana harusnya mungkin apakah cukup untuk diri kita sendiri atau sebenarnya diri sendiri aja nggak cukup kita harus juga berguna bagi masyarakat kita dan lain-lain. Eh, Seperti apa mungkin ada tanggapan dari Ustadz Siddiq atau teman-teman silakan ingin berdiskusi atau apalah hal-hal itu anything tentang kehidupannya sekarang mengenai tentang tentang kekaderan kita ini gitu. Silakan teman-teman. Irsad. Irsad. Izin tanya Ustadz, Ustadz Sidik, Ya silakan Ustadz izin Fahmi. eh, sebenarnya saya pribadi sih kayaknya kurang mengenal Buya itu siapa sebenarnya, maksudnya minim lah informasi tentang Buya sebenarnya, ya nyari tahu juga sih, cuman eh, apa dampak setelah Buya meninggal itu, kan beliau negarawan juga ya kalau nggak salah kan. Maksudnya memang apa di Indonesia ini penting gitu, orang penting juga lah salah satunya. Nah, Dulu. Banget. menurut Ustadz Siddiq yang dekat secara personal itu tuh, Buya itu setelah keadaan Buya sebelum meninggal sama sesudah meninggal ini gimana kondisinya? Apakah tambah berantakan atau gimana ya? Oke, itu aja sih. Next question. Pertanyaan yang sangat menarik. Menarik new. Aku jawab lagi. Ya langsung aja Tat. Oke, oke. Oke, jadi eh, antara ketika Buya itu masih ada dengan Buya itu sudah meninggal, menurut saya memang itu memiliki perbedaan ya, ada keadaan yang berbeda apalagi sebagai orang negarawan gitu. Kalau dari di sisi kenegarawan itu sekarang Buya itu kan orang yang merdeka ya, orang yang merdeka. Jadi tulisan-tulisannya yang ada di Republika yang dulu resonansi setiap hari Selasa itu terbit, itu kan kadang tulisan tentang tulisan-tulisan itu mengkritisi pemerintah, apapun itu kan dia kritis ya terhadap pemerintah tentang bagaimana kayak misal tentang politik belah bambu, tentang dunia politik yang keruh bagaikan ikan lele terus dan sebagainya itu. Dia kan sangat kritis terhadap itu. Jadi ketika Buya itu sudah ada, maka tidak ada yang bisa mengkritisi secara merdeka, secara bebas kayak Buya. Karena Buya itu terkenal orang ketika dia kritis terhadap pemerintah. Itu adalah kenapa orang mau menerima kritikan Buya? Karena dan segan sama Buya karena Buya itu ini orang yang tidak pernah meminta apa-apa ya. Tidak minta apa-apa dan tidak punya kepentingan politik dari dia. Padahal kalau dia mau minta jadi menteri itu sebenarnya udah diberi ya. Contohnya kayak kemarin ketika Buya meninggal, presiden itu sudah mengatakan bahwa Buya
bisa kita makamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata waktu itu di Jakarta. Tapi Buya menolak. Buya lebih memilih lebih memilih dan diwasiatkan untuk memilih di pemakaman milik PKU Muhammadiyah. Itu salah satu sebenarnya. Ketika Buya sakit yang pertama itu tawaran itu dokter kepresidenan yang menawari. Jadi Buya itu ditawari untuk berobat di rumah sakit di Jakarta di bawah dokter kepresidenan waktu itu. Tapi Buya nggak mau. Buya memilih lebih memilih di PKU Muhammadiyah Gampeng karena Buya merasa PKU itu juga sama. Pada akhirnya siapa? Dokter kepresidenan yang datang ke Buya. Jadi saya itu masih ingat betul 25 Mei Buya meninggal 27, kemudian 25 Mei itu kan Buya meninggal. Saya 27 meninggal, 25 Mei itu saya pamitan Buya untuk balik ke Kudus. Nah itu dokter kepresidenan datang ke PKU Gampeng, langsung dokter kepresidenan. Kemudian yang kedua itu kalau dari sisi ini ya mengkritisi dan sebagainya bilang nggak ada yang karena dia dikatakan yang nggak punya orang takut lah waktu itu. Untuk mualimin itu jelas terasa untuk mualimin yang sekarang sedang membangun bagaimana bisa dapat lahan, dapat gedung, dapat masjid senilai 30 M dan sebagainya. Itu semua kan karena kelihayan Buya dalam melobi-lobi pemerintahan. Kalau tanpa Buya nggak mungkin itu bisa. Bayangkan gimana seorang presiden yang datang 2 kali di sekolah yang sama. 2018 Jokowi ke Mualimin, 2021 Jokowi juga ke Mualimin. Itu kan kalau bukan karena Buya siapa? Jadi itu yang terasa. Jadi dari sisi negarawan bisa kita lihat dari kritisnya Buya itu udah nggak ada yang bisa sekritis Buya seperti Buya yang memikirkan kebinekaan, memikirkan tentang toleransi. Bahkan Buya pernah mengatakan seperti ini ya. Buya itu sangat seorang tokoh yang betul-betul menjaga kesatuan apa namanya Indonesia ini. Bahkan Buya pernah mengatakan bahwa persatuan Indonesia ini setidaknya harus bisa bertahan sampai 1 hari sebelum kiamat. Dia itu selalu pemikir kebinekaan. Sampai sekarang belum ada kita menemukan tokoh yang itu bisa diterima oleh semua golongan di Indonesia ini. Artinya dari golongan ini dari berbagai lintas agama, lintas iman, lintas budaya. Dia kan termasuk orang yang bisa diterima di semua. Kita belum bisa melihat. Jadi itu sih kalau pandangan dari saya ketika Buya ini sebelum meninggal dan juga pasca meninggal. Yang sekarang yang kasihan kan memang Mualimin ya, karena Mualimin itu kan ini ya ketua panitia pembangunan Mualimin itu kan Buya. Jadi setelah Buya meninggal ini ketuanya sudah diganti dan nah itu pintu-pintu buat pusat agak itu sih kalau dari pandangan saya ya. Sebenarnya saat tadi itu lebih pantas lah kalau ngomong seperti itu ya mungkin. Ya. Oke, terima kasih Ustaz. Giro Gue Pak Idi Padok gitu Pak Idi Padok. Pak moderator aku matikan. Ya silakan. Ini Pak Ella ya? Iya. lah Iya, passwordnya Pak Ella, passwordnya. Oke, Pak. Ya, silakan. Ini inspiring banget Pak Sidik. Saya belum pernah lihat perspektif insight banget dari orang yang pernah dekat orang besar gitu kan. Saya ketemu orang Anjay. besar tuh paling pol-polan kayak orang-orang di Mualimin kan. Saya tuh mau tanya Pak Sidik, apa ya? Kita kan udah mulai nih sebagian besar dari kita itu jadi anggota masyarakat, kayak bener-bener anggota yang mersif langsung gitu loh di masyarakat. Majemuk beda-beda, nggak cuma Muhammadiyah semua, nggak kayak dulu. Muhammadiyah kan enak kan,
kode identitas. Nah kalau menurut sampean apa ya, apa yang kudu kita lakukan, hal konkret apa yang kiranya kita bisa kontribusi gitu untuk ke Muhammadiyahan kita, biar kita 6 tahun ditempa di sekolah kader itu nggak 0-0 banget gitu loh Pak Ot. Kan ya, sayang kan. Apa ya, misalnya kudu masuk ranting ya, kudu nyoblos PAN lah, nggak tahu ya, PAN lambangnya mirip Muhammadiyah kan, Bone itu ada hubungannya. Udah. Iku Tadi gambar representasi Partai Muhammadiyah ya. Ya, kalau langsung jawab ya, Mas. Semakin di depan, semakin di depan, Mas, semakin di iya, Mas. depan. Ini oh, anu ya, tim span ya aku tadi. betul. Tapi gak setuju. Jadi biasa musim durian itu Mas. Harus dapat durian. Oke, Di partai jadi kalau umat, di partai umat. kalau dari saya ya, jadi saya berpandangan ada dua. Berpandangan yang pertama kita sebagai kader Muhammadiyah, dan yang kedua adalah sebagai anggota masyarakat. Kalau kita posisi sebagai kader Muhammadiyah, jadi masih merasa kita dididik di kader, ya paling tidak kita bisa aktif di kegiatan hunting kita. Tapi di bawah ranah sebenarnya adalah di paling sederhana itu ya di masjid loh. Sederhana. Kalau di masjid, kalau ini menurut saya ya, ini nanti teman-teman sebenarnya bisa merefleksikan lagi, nggak harus seperti ini. Nah, ini kan ini pandangan pribadi saya. Kenapa di masjid? Karena ketika saya merasakan betul ketika kita jamaah di masjid, kemudian ngobrol dengan jamaah dan itu akan membukakan diri kita. Kemudian dari jamaah itulah dari obrolan-obrolan nanti kita bisa tahu lah kondisi masyarakat seperti apa. Maka kalau secara struktural atau organisasi ya paling tidak kita bisa berpartisipasi atau aktif, minimal kalau ada pengajian ranting ya datang, atau kalau belum tidak datang, cara partisipasinya adalah kita mendukung, membantu, bisa dalam bentuk sumbangan dan sebagainya. Kalau kita tidak bisa menyumbang secara materi atau secara materi atau uang, kita bisa nyumbang tenaga, kita bisa nyumbang pikiran dan sebagainya. Itu kalau yang jelas tidak malah menjauh lah dari Muhammad. Itu kalau saya memandangnya dari secara struktural ya. Tapi kalau kita memandang sebagai masyarakat, anggota masyarakat pada umumnya, sebagai orang Muhammadiyah, paling tidak itu kalau sekarang kita ini tidak memperkeruh suasana. 2014-2019 itu kan 2014-2019 ini kan kita ambil contoh ya, pemilu 2014-2019 dan yang di tengah-tengahnya itu kan dulu ada 212 itu. Nah itu kan salah satu pesta politik kita di negara kita, yang di situ kan ada kita semacam di kotak-kotakan lah, ada cebong dan kampret lah, ada apalah itu lah, kadrun lah kan, apalah itu kan. Paling tidak kita hidup di masyarakat, kita tidak memperkeruh suasana itu. Memperkeruh suasana yang politik yang kadang kita tegang dan sebagainya, kita tidak perlu. Nah, secara garis besar itu adalah itu tadi yang saya sampaikan. Khairunnas anfa'uhum linnas. Baik manusia adalah yang bisa bermanfaat. Artinya kehadiran kita di masyarakat itu bukan menjadi beban, tapi kehadiran kita di masyarakat itu bisa bermanfaat. Meskipun sekecil apapun, paling enggak ya datang rondo lah, atau naik kumpulannya itu ya datang dan sebagainya. Itu secara sederhana kebutuhan kita sudah dimasalahkan. Ya, meskipun aku udah tahu soal mas, udah ada terus. Itu sih kalau itu dari saya ya, pandangan saya secara konsisten kalau kita
sebagai struktur di Muhammadiyah maupun di eh, anggota masyarakat pada umumnya. Begitu Mas Amar. Jadi gitu ya Saudara Ella ya. Oke. Ya mungkin teman-teman ada lagi nggak nih kira-kira yang ingin dipertanyakan seputar eh apa namanya? Seputar yang masih berkaitan dengan tema kita hari ini, kajian kita tentang kaderisasi, tentang kemuhammadiyaan, mungkin berkiprah seperti apa seharusnya yang efisien kita lakukan di masyarakat begitu, atau mungkin ada yang ingin menambahi mungkin ya. Mungkin selama ini yang udah merasa saya sudah terlibat dalam kemasyarakatan gitu, tapi mungkin ada yang ingin lebih mengupgrade dirinya agar lebih maksimal seperti Ustadz Sidik yang sampai apa ya, sampai berkelana jauh demi umat. Luar biasa sekali. Tepuk tangan. Ya Irsad, silakan Irsad, waktunya dipersilakan. Gak, Mar. Irsad. Lanjut. Oh lanjut dulu, oke. Oh. Ah, Sehat Jaya itu, Mar. Sehat Jaya. oh ya Ustadz saja ya. Ustadz sehat. Apa Ustaz? Iya. Atau kalau sudah nggak ada, ini kan sudah mau jam 9 kita akhiri, dan setelah kita akhiri kita bisa ngobrol-ngobrol apapun itu soal kajian ini ke depannya bagaimana, apa ada tema-tema yang ingin diminta sama teman-teman atau apapun itu. Ini menurut saya Ustadz Sidik ini lumayan apa ya? Lumayan langka aset yang kita miliki di angkatan kita, karena paling menonjol, menurut saya paling menonjol di mewakili lah representasi angkatan kita di 2000 Mualimin 88 di internal ataupun eksternal gitu ya. Beneran loh, ya kan? Makanya eh, ada apa istilahnya, nggak, kalau di mana-mana itu nggak ada nama angkatan kita juga yang ke bawah gitu. Itu sih menurut saya. Jadi terima kasih sudah mewakili kita semua di dalam internal mualimin gitu. Itu Ustaz. Ya silakan, sepertinya dari Dieng Bersih mau bertanya, silakan Dieng Bersih dari komunitas Dieng. Itu Mar. Ya, Lanjut Mar, pertama. lanjut Mar. Oke, lanjut apa nih? Lanjut Jaya. Lanjut ya. Ah. Kalau sudah nggak ada, ini sesi ini kita akhiri dan kita lanjutkan dengan ngobrol basa-basi ya. Mungkin tema buat yang selanjutnya, Mar. Ya, nah ini menarik. Dibahas aja. Ya. Irsat aja yang ngisi, Irsat mau Iya. ngisi kemarin sama aku. Iya. Ini soalnya yang Lots, kemarin lots. itu menurut aku ya Sat ya. Kan kemarin sempat bilang dua kali gitu kan, dan itu Ah, sepertinya nggak tahu ya apakah ini efektif atau tidak gitu. Sebenarnya kita cukupkan di gini-gini aja, kayak sebulan sekali. Itu sepertinya sudah waktu yang cukup, mengingat aktivitas dan kegiatan teman-teman semuanya kan pada orang-orang penting dan sibuk-sibuk semuanya. Jadi alhamdulillah kan. Jadi ini mungkin yang lebih efektif. ya nggak apa-apa, Mar. Kan kemarin cuman kayak uji coba tuh, kalau Iya misal benar. 2 Uji kali coba. gimana. Apalagi Ternyata kalau cukup di 1 kali ya nggak apa-apa. ya Kayaknya. atau Mas ya nggak Sidik apa-apa. ini udah berjalan jauh, tapi jodoh gimana Mas Sidik? Aman. Loker Apa biro masih mau jodoh. berkelana lagi? Apa ada kabar baik? Ini Pak, aja ada Pak.
Programmu itu apakah berlanjut atau Dik sebenarnya Dik? Berlanjut Pak, berlanjut dan lagi nyari pengganti aku. Oh, jadi selalu ada orang-orang yang dikirim gitu ya Ustadz ya? Akan selalu ada. Nah, kemarin itu permintaan dari donatur ya, kan ada donatur. Oh, donatur. Iya. Oke. Yang meneruskan Buya. Itu minta dilanjutkan dan ini saya ke Jogja ini sebenarnya juga nyari ganti itu yang pertama. Oke, Yang mungkin kedua, kalau bisa dibocorkan kualifikasinya Tat. ya kualifikasi kalau Mualimin. Fahri mau tuh Fahri. nggak semua alimin, kalau nggak PUTR ya jauh alimin lah. Yang jelas, tapi kemarin kan ini ya, kemarin kan MH, saya minta MH di Mualimin. Itu ada dapat 3 anak MH Mualimin, salah satunya anaknya Ustadz Dihan. Dihan. Nah itu anaknya bagus itu, dia bisa bersosialisasi para Iya. bersosialisasi. Tat Sidik, sorry telat banget ini. Buya itu orang Sumatera ya? Bukan Ya? Bukan, tapi dia bisa bagus lah di masyarakat, diterima dan sebagainya. Ya minimal kayak gitulah, dia bisa bersosialisasi bagus, ngisinya diterima masyarakat, bisa jadi imam, MH lah. MH-nya itu bisa bagus gitu. Kualifikasinya kayak gitu. Nah aku tanya kamu Tat, kamu kan bukan orang Sumatera ya, sedangkan kamu kan corone menyampaikan dakwah di Sumatera ini. Iya. Kan namanya kalau di daerah pelosok di Sumatera ya, aku nggak tahu Sumpur Kudus itu seperti apa, cuman kurang lebih gambarannya tak rasa sama lah ya kayak Sumatera lain. Iya. Masih ke menengah menuju primitif ya, apa menengah menuju ke maju ya? Lah, Tengah-tengah dong. dakwahnya Tengah-tengah seperti itu apa dong. sih Tat sebenarnya Tat? Target atau Kalau capaian. Muhammadiyah di Padang itu kan udah ini ya terkenal banget ya maksudnya ya. Terus targetnya lebih kemana sih Tat kayak gitu? Kalau dikatakan Muhammadiyah di Padang atau di Sumbar itu maju atau terkenal, itu masih kalah dengan Riau, masih kalah dengan Lampung, masih kalah dengan Sumatera Utara. Kalau kita lingkupnya di Sumatera ya kan. Tapi kalau target sih paling tidak itu tadi, karena ini ya aku di sana itu ngeri, pastinya gimana ya? Ya meskipun ini terjadi di mana-mana ya, kayak judi, narkoba, kemudian sabung, berbagai macam itu pernah di sana. Dan bahkan anak-anak itu mabuk itu kan kita kalau di sini kan ada lem, gitu, terus komen, tiu dan sebagainya. Terus di sana tuh ada ini yang lagi marah itu kalau nggak pil anjing itu sampor diri. Oh, ya tapi minum manusia dong. Itu sampor diri apa obat flu, tapi diminum itu 1 strip itu langsung overfly itu. Jadi apa itu paling tahu itu sangat nakal berarti Tat ya? Banyak permasalahan. Terakhir Coro-coro. pas aku diutus itu ada remaja itu dibunuh gara-gara bertengkar sama itu. Terus kemarin beberapa bulan perkelahian remaja sampai menewaskan satu anak SMP. Jadi dia itu targetnya mendengar hal kayak gitu, udah masuk di Sumpur Kudus, pengen mengurangi hal yang kayak gitu, antara perkelahian antar kampung, terus penyakit, terus sorry ada yang viral ya, ada yang viral aneh-aneh lah, kayak PCS kayak gitulah. Aku pasti dapat info loh. Awan deket sama pemuda di sana lah, preman-preman sana. Itu ini kalau ada info gitu, mas ada yang viral, mas ada yang viral, gitu dia. Tapi Dik, Kira sebenarnya gitu. masalah yang kamu sebutkan tadi itu kan nggak hanya muncul di daerah terpencil ya. Iya. Di kota-kota besar bahkan itu lebih fatal menurut saya ya kan. Lebih mengerikan ya kan. Apa konsepnya? Aku nggak ngerti konsepnya atau emang harus dari akarnya atau harus dari kepalanya ini kan.
Setahu kalau mau memecahkan sebuah masalah itu yang diputus itu kan kepalanya ya kan. Berarti pergantian presiden ini. Ucik-uciknya nggak. Wah, nggak mau. No comment. Itu No comment komentar. ya Widan. ganti orang masa orang telung periode. Enggak Ustaz, itu intro aja Ustaz biar teman-teman besok nextnya kan mau sedikit lebih apa ya, kalau namanya kayak gini kan berarti harus ada dua arah ya, jadi nggak cuman hanya materi dari sidik. Nanti monggo teman-teman selanjutnya untuk acara ini bisa sharing-sharing lah walaupun hal-hal konyol atau apa, jadi biar asik biar nyaman ya kan. Kan di umur kita nih banyak pembelajaran-pembelajaran yang harus apa ya diselipkan dalam hidup lah. Monggo dilanjut Mas Amar. Lanjut sambil sharing aja nih. Sekarang kita sambil sharing-sharing aja, ngobrol basa-basi aja. Hal-hal yang penting dan tidak penting kita obrolin aja. Terus saya pernah ini sampai saya pernah diserang juga sama ulama salaf ya, orang salaf saya pernah diserang. Saya dikatakan ustadz nggak sunnah ya. Waktu saya masih kecil. Dikatakan ustadz nggak sunnah. Ya nggak masalah. Dan kenapa tapak suci itu bisa masuk? Karena tapak suci kita nggak bawa nama Muhammadiyah saat waktu itu. Jadi malah kita yang mereka tahu kita buat kegiatan ini silat dan ternyata banyak ini dan ternyata tapak suci itu Muhammadiyah tahu itu yang pertama. Itu dari tapak suci kita nggak Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, biasanya pengajian Muhammadiyah itu kan berhubungan dengan tentang tata cara ibadah atau tuntunan Muhammadiyah kan, ya kan? Ya. Kayak misal pokoknya tuntunan misal dari sholat, taraweh, kemudian sholat id dan sebagainya. Saya masuk di masyarakat itu nggak pernah membahas hal-hal yang seperti itu, nggak pernah membahas hal-hal yang itu perdebatan khilafiyah atau perbedaan itu enggak. Saya lebih membahas kayak itu loh, kayak Ustadz Irfan Rizky Haas ya, 2011 85. Saya kadang mengambil tema-tema itu ya dari Kak Irfan itu, karena pengajiannya itu kan berhubungan dengan ini ya, pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs dan sebagainya itu. Itu biasanya yang saya ambil yang kayak gitu. Nah, ketika saya bisa masuk, kita bisa masuk ke Muhammadiyah, kenapa? Orang udah mulai kenal baik kita, orang udah mulai menyukai cara apa yang kami sampaikan di masjid, baik itu dari khutbah Jumat maupun di ceramah-ceramah. Baru dari situ kita masuk. Jadi awal kita nggak masuk ke situ, tapi kita mendapatkan hati daripada masyarakat dulu. Kemudian kalau masyarakat ada yang bertanya, itu kita juga harus berhati-hati, karena saya pun pernah ditanya sama masyarakat, tapi saya blunder jawabnya. Jadi salah saya ngomong, sehingga jawaban saya itu menyakiti orang itu. Itu masalah tentang hutang, waktu itu saya masih ingat. Menyakiti orang itu, dan itu nggak bisa. Akhirnya saya belajar ya dari situ. Nah, kemudian ini kalau kita berdakwah itu kan kita memakai banyak pendekatan ya. Kita bisa pakai pendekatan fikih, kita bisa pakai pendekatan sosial, tapi kita menggunakan pendekatan fikih. Pendekatan fikih itu hanya tentang halal dan haram, boleh dan tidak boleh. Itu kan pendekatan kita, pendekatan fikih. Tapi kalau pendekatan kita tentang pendekatan sosial itu ya kita harus bagaimana mengambil masyarakat dulu gitu. Itu kalau saya ketika saya terapkan ya. Jadi saya ketika masuk ke masyarakat itu tidak menggunakan pendekatan fikih. Kalau saya menggunakan pendekatan fikih, saya benar-benar tidak diterima di sana, karena jauh beda dengan pendekatan Muhammadiyah. Maka saya pakai pendekatan sosial. Bagaimana saya mengikuti mereka dulu, baru ya kalau diundang mendoa tahlilan, saya dapat. Itu sih kalau saya sih pendekatan awalnya. Jadi saya lebih
pakai pendekatan kesosial bukan pendekatan fikih. Tapi ini mungkin buat teman-teman semua ya. Pada akhirnya ketika diketahui menjadi alumni Mualimin ki, nanti akhirnya ki mau nggak mau akhirnya itu pasti kita yang dijadikan, ya ora pasti sih, tapi suara terbanyak untuk dijadikan ketua atau pokoknya sing bagian sing lebih tinggi ki harus kue sih, siap sih. Mesti kuwi. Siap nggak siap itu siap ya. Jadi Ini mergo onone masku, akhirnya masku sing didadekke ketua ngono lho. Ketua ranting akhirnya. Untungnya no masku, jadi aku ora. Wah. Mantap. Ya gitu ya Sat ya. Mantap sih Sat. Respect. Jadi sekarang rantingnya udah mulai jalan nih Sat. Ya, baru 2 bulan, Mar. Belum dilantik malah. Baru banget berarti. Baru Lah, banget. selama ini emang sama sekali tidak ada orang-orang. Wah, besok yang lantik sidik itu. Dik, lantik dik. Nunggu muscap baru dilantik. Para Farhan baru gabung. Bahkan nggak lagu Sang Surya nggak hafal. Kita kan akhirnya gimana ya mau ngajarin? Iya. Ya nggak tahu lah. Benar. Wah, itu menarik sih berarti. Lagu Sang Surya kok nggo ben-benan tak corone. Oh, Dakwah iya, itu Sat. banyak caranya. Ora maksudnya ki ngajari sing iki lho, sing wis bapak-bapake kan sok ngajari nyanyi. Rada angel kuwi. Sedangkan nek pas dilantik mosok ranting desong kene pas nyanyi Sang Surya ora melo nyanyi kan wagu. Meh dilantik nyanyi Sang Surya ora iso melo nyanyi. Oke, menarik. Oke, jadi selamat bergabung. Yang baru gabung ada Farhan, terus siapa lagi tadi? Jadi begini tadi obrolan kita mengenai lebih bercerita si Ustadz Sidik, perjalanannya hingga sekarang akhirnya lulus ya, Tatia jadi anak panah ya, alumni ya benar ya? Lulus jadi seorang anak panah di Sumpur Kudus. Yang tidak diterima di Mualimin lagi katanya. Oh iya sih, parah bener itu. Kacau sih. Santai aja. Ya, itu ada orang dalam Mualimin kok. Gimana Hanif itu kan? Iya. Itu bisa diceritain nggak? Gimana? Wuyo, seksi Eka ya. Imam Mujahidin nih. Mana? Lah, gokil. Ya silakan Ustadz Farhan. Apa ini, Cok? Selamat datang Mas Imam. Welcome. Imam hilang, Imam. Tapi ya sharing that. Ini mungkin yang udah berkeluarga ya. Tapi apa namanya? Kenal internal. Enggak, kebetulan kan istriku kan maksudnya bukan orang Muhammadiyah ya. Maksudnya tadi kan membahasnya berkemuhammadiyah secara general lah, secara di masyarakat gitu. Tapi susah juga loh, maksudnya kita tuh berbekalkan Muhammadiyah yang berkemajuan ya, maksudnya itu berkemajuan terus ketemu sama istri dan keluarga yang mungkin nggak Muhammadiyah banget dan nggak yo NU lah, jelas NU-nya, kental NU-nya gitu. Nah pada waktu tertentu kayak misalkan Lebaran gitu-gitu kan kita mesti ada perbedaan gitu. Nah itu tuh juga susah juga loh kita menurutku menyesuaikannya atau kita menunjukkan kalau Muhammadiyah itu tuh terlalu maju atau gimana ya, jadi sulit diterima gitu ya, apa kurang dalam mentablik apa ya menyampaikannya loh. Gimana Ustaz? Sesimpel contohnya ya, sesimpel kalau di rumah tangga nih ya, mandi junub aja kan beda ya Ustaz. Aku maksudnya ini apa emang udah mandimu. Monggo itu senior pernikahan bisa dijawab itu.
Sopo ya? Maksudnya sopo ya? Jombor. Jombor sing ngobrol karo Raju karo Jumbo. Akhir kok guys. Luwih senior Hanif ya. Anu lho senior. Oh, muklis lho. Ono shot muklis lho. Insyaallah. Wih, di Jawa masih dek. Yang paling pas nih bawa anak wing. Anu Mas Sidik lagi refresh wifi. Oh, Satu anu. muklis. Satu Muklis, satu muklis. Ya, sharing aja ini ya. Faisal. Mungkin saya bukan dalam kapasitas untuk menjawab soal perbedaan pandangan antara suami istri soal bagaimana pilihan fikih ya. Saya menyebutnya kalau tadi contohnya perkara mandi junub kan itu tadi Ustaz Fikih sudah mengawalinya dengan sudut pandang fikih. Ya, fikih itu hitam dan putih, itu repotnya. Kalau sudah hitam dan putih itu mungkin ini ada Farhan yang punya anak kecil gitu misalkan. Bawa anak kecil ke masjid itu pas di dalam masjid kan artinya membawa najis di masjid. Saya juga ditegur sama teman-teman salafi, kebetulan masjid sampai rumah dia pepaan di sini. Ya udah, kalau sudah sampai di perbedaan fikih itu yang saya sharingkan prinsipnya lana a'maluna walakum a'malukum, Mas Faisal. Itu sih yang perlu disampaikan. Apapun nanti mentok ada perbedaan. Kalau tadi Ustaz menyampaikan kisahnya yang sholat ikut Muhammadiyah hanya segelintir orang, saya kira hal yang paling mahal dari keluarga itu adalah menghargai perbedaan. Syukur semoga suaminya misal ikut pemerintah, terus istrinya anggaplah yang Muhammadiyah ikut yang Muhammadiyah, saya kira itu lebih baik dibandingkan harus saling ngotot. Satu mengharuskan melu suaminya, atau yang satu suaminya harus ikut istrinya, itu akan lebih runyam ke belakang. Dan kalau boleh menyarankan sebelum teman-teman nanti menemukan tambatan hatinya ya, obrolannya tolong juga jangan hanya berhenti soal cinta ya, apalagi di usia kita ini, apa itu cinta kan gitu. Jadi obrolannya harus futuristik sampai bagaimana pandangan istri, berapa jumlah anak, terus termasuk tadi pertanyaannya Faisal itu pemahaman tentang mandi junub gitu, najis dan sebagainya, saya kira juga perlu dibahas biar tidak kena prank gitu kan. Nah itu dia, penting, menarik. Oke, makasih Ustaz. Semakin tercerahkan, semakin keluarnya kiai-kiai kita di sini ya. Bener. Masih lanjut kah teman-teman? Kira-kira gimana Ustadz Faisal? Lumayan ini ya, lumayan sudah tersadarkan ya. Wah, ya lumayan lah. Gacor jadi memang. Harus ikhlas memang. Tadi Iya. katanya Ustaz itu kan ikhlas. Harus ikhlas menerima keadaan ya. Ini sekarang sudah pukul 9:30. Kalau masih ada, kalau udah nggak ada berarti kita akan lanjutkan kembali di kajian persaudaraan keempat di bulan depan, yaitu bulan September. Mungkin ada yang mau usul tema bulan Ya, depan. itu menarik loh tadi soal fikih mungkin ya. Ya. Yang lebih dasar mungkin soal akidah, atau lebih dasar lagi soal Islam dasar gitu ya. Apa Siapa nih? Aku mau Kalau misalnya saran, mau Pak. nikah ya, mencari jodohnya.
Apa-apa? Ya soal parenting atau tips-tips and tricks, nah gitu-gitu boleh. Buku pinjol mungkin bisa. Saranku ini wah emang sesuatu yang benar-benar kamu jalanin sehari-hari gitu loh. Kayak jadi bagian dari masyarakat tuh kita bisa kontribut gimana. Soalnya aku nggak ngerti mau kontribut apa ini dalam sisi kemuhammadiyahanku. Aku kayak masih reguler, penting sholat. Dan itu aja masih kayak nggak 100%. Masukkan kotak saran dulu aja. Ersat stand up show juga boleh. Stand up shot ya besok ya Sat Ayo ya. Mas Irsyad, stand up dulu penutupan ini. Ini dulu Sat apa besok lah minggu kajian selanjutnya Sat ya. Ini dulu diuji dulu materinya di sini. Ice breaking. Oke, Sat Farhan gimana? Diam-diam buai. Oh, parah nih orang, parah. Han. Halo. Aman gak itu HP-nya aman gak? Mar. Ya gimana? Ada apa? Terakhir mungkin? Apa ya? Kalau soal malam ini aja sih Mar. Maksudku kita itu pengen apa ya? Menegaskan kembali gitu. Yang pertama ternyata kita punya banyak sekali aset tuh di angkatan kita, di keluarga kita tuh kita punya banyak sekali aset yang masing-masing kita tuh punya kelebihan masing-masing gitu. Di segala sektor, di segala fokus, segala konsentrasi itu kita punya orang gitu. Apalagi Mas Sidik itu mungkin salah satu aset terbesar di angkatan kita karena levelnya sudah khosois gitu, sudah khusus yang khusus. Jadi sudah diamanai oleh Buya Syafi'i Ma'arif untuk jadi ujung tombak dakwah di rumah kampung halamannya Buya. Ini satu kebanggaan buat kita juga. Yang jelas kita bisa support, kita bisa mungkin teman-teman tadi aku sorry nggak nyimak ya, mendengarkan kisah-kisah beliau bisa kita terapkan mungkin di lingkungan kita, bisa diterapkan di rumah, di kampung halaman kita masing-masing. Yang jelas itu penegasan yang pertama. Penegasan yang kedua, mau tidak mau kita ini sebagai alumni ataupun pernah berpendidikan di Mualimin, mau tidak mau kita punya tugas yang sama gitu. Apapun karir, apapun pekerjaan, apapun lingkungan yang sedang kita hadapi dan tinggali hari ini harus punya nuansa, harus punya atmosfer kekaderan Mualimin gitu. Mau tidak mau kita membawa identitas itu dimanapun, baik di lingkungan Muhammadiyah yang masih berada di lingkungan Muhammadiyah kayak Mas Sidik, kayak Ustaz Muklis dan lain sebagainya, Mas Rama, Ustaz Hanif masih di Mualimin juga dan lain sebagainya, maupun yang di luar Muhammadiyah bahkan yang sama sekali jauh gitu dari perbincangan soal agama, kita dipaksa oleh situasi itu untuk berperan. Lah Mualimin agaknya sudah membekali kita dengan itu, maka ada baiknya kita melancarkan misi-misi itu di sana sesuai dengan situasi kita hari-hari. Maka paparannya Mas Sidik tadi penting untuk kita berefleksi, berkaca kembali. Seelek-elek kita ternyata kita punya misi itu. Mualimin pernah menanamkan benih sebagai anak panah gitu. Semua kita adalah anak panah. Maka kita melesat ke tempat kita masing-masing. Secara kualitatif mungkin kita ini anak panah yang ya sedikit karatan, berbahan yang tidak baik, tapi kelesatan itu pasti sudah ada dan tentu gitu. Kayak tadi pertanyaannya Mas Faisal Fahmi itu kan satu tantangan juga yang harus dibayangkan oleh kita, apalagi yang belum nikah. Nanti kalau sudah menikah misalnya bertemu dengan lingkungan atau keluarga baru yang tidak dikenali tradisinya, tidak dikenali budayanya, apalagi tradisi keagamannya berbeda, bagaimana cara beradaptasi dengan itu
itu kan kita butuh formulasi, butuh strategi tertentu, itu yang harus kita dalami. Itu sih penekanannya pada malam hari ini sebenarnya, kenapa kita butuh mendengarkan tausiah dan nasihat-nasihat, advice dari sang anak panah Muhammadiyah, Ustaz Siddiq Wahyu Oktavianto, juga CEO anakpanah.id, juga wakil bendahara Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting dan Pengembangan Masjid PWMDIY. Subhanallah. Insyaallah. Itu sih, Mar. Oh ya, sama tambahan lagi, Mar. Iya. Ini kan kita kan dipinjamin Zoom premium nih sama Mualimin. Nah, kemarin waktu aku laporan kajian yang kemarin itu ada saran untuk ngundang pimpinan Mualimin atau Ustadz Mualimin untuk mengisi kajian. Menarik. Nah, itu bagaimana teman-teman merespon? Yang jelas nih yang ngisi Ustadz Mualimin ya nggak bisa sambil Pak Moy. Iya toh. Nggak bisa sambil merokok ya teman-teman ya. Oh, jangan merokok itu, dengerin teman-teman. Oh, Ya, itu satu kalau ngerokok layarnya dimatiin dulu gitu. Ya, itu. Boleh. Banyak cara untuk menuju jalan itu ya. Iya. Tapi menurutku menarik Ustadz untuk benar-benar kita menghadirkan real Ustadz ya. Ustadz Abu. Yoi. Iya. Ada request barangkali Ustadz siapa yang pengen kita undang pertama kali. Ustadz Siddiq yang nggak jadi Ustadz. Ustadz Hanif kan Mualimin. Ustadz Rama. Atau Ustadz Erik atau Ustadz atau Musrif dan lain-lain bisa. Nanti request aja guys. Teman-teman bisa request gitu di grup atau Japri. Kemarin Ustadz Hanif. Kemarin itu cuman 1-2 orang yang Japri masalahnya. Usul-usul gitu. Mungkin lebih proaktif aja. Menarik. Oh iya, menarik Ustadz. Menarik Syekh. Misalnya kita mau bahas soal fikih gitu ya, kita minta Ustadz Mualimin yang memang menguasai di bidang fikih, di bidang takjid. Oke, nah Ustadz Ruslan misalnya, Ruslan tuh fleksibel banget, bisa. Masa sih bisa ya Ustadz Ruslan begitu ya? Iya. Untuk di anak muda gitu bisa juga. Bisa. Menarik. Tapi yo nyangoni guys. Oh iya, nah itu dia. Jangan tidur, nanti dimarahin. Santai, ada pinjol buat sponsor. Mas Ulun, ada Mas Ulun loh ini, ada Mas Ulun loh. Ada Ulun Nuha. Halo Ulun. Bisa di Menoi gue yang gue ngopo ya men? Ini loh aku. Om ini kentir kok. Itu ada Ulun. Kabar dicari Lun. Halo, Itu apa kabar? nanya anaknya katanya. Bon Camp Lun. Itu coba anak. Bon Camp Lun. Kak Edo dulu. Oh. Menang huai. Ya baik, terima kasih teman-teman, terima kasih banyak. Sebuah statement closing dari kayak istilahnya apa sih namanya kalau terakhir itu apa ya? Merangkum ya, tadi udah dirangkum dari Ustadz Farhan, tadi juga dirangkum dari pembahasan dan juga sedikit mengetuk sedikit lah peran-peran kita sebagai alumni Mualimin yang ternyata meskipun kita nggak menyadari kalau kita ini tidak berarti, tapi nyatanya kita sangat penting di masyarakat, apalagi di masyarakat Muhammadiyah yang mengenal kita berasal dari mana gitu ya, karena kita adalah benar-benar berasal dari sumur yang murni ya, dari ininya itu loh ya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini ya. Kalau mau melanjut boleh, nggak apa-apa. Kalau udah kalau masih mau sih, tapi saya udah skip dulu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk hari ini di kajian persaudaraan ketiga bulan Agustus. Semoga kajian ini selalu berkelanjutan terus hingga akhirnya
kita bisa melaksanakannya secara tatap muka. Seperti itu menarik sih goalsnya. Terima kasih banyak teman-teman yang hadir. Ada 22 partisipasitan ya. Nice to meet you teman-teman. Thank you buat hari ini. Kita foto dulu kali ya. Terakhir buat di Yoi, foto on cam guys. Ayo guys. Ya, on cam. on cam, Lun. Wow. On cam bro. Pada. Oke, satu. Terakhir namanya belum kelihatan. Pangling sama Mas Ulun yang beda. Baik, terima kasih waktunya. Kita sudahi dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz Ente dapat kita ilhami bersama-samanya. Sekian dari saya, mohon maaf salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap coach. Siap, Mas Edo ya.